sama Ibu Elsa mainan ini nggak? Media sosial nggak? Iya. Iya, apa namanya Twitternya? Instagram main Bu? Cuman ikut-ikut aja, tapi punya semua. Wah, kalau Twitternya namanya apa Bu? Kalau Twitter saya sudah pernah ikut, saya cuma lupa namanya. Tapi saya kurang begitu tertarik ya, karena kita kan bikin-bikin pernyataan. Nanti lihat followernya nggak banyak juga sih, karena saya nggak bisa maintain ya. Tetapi kalau Facebook banyak, karena kan banyak yang invite, tinggal gua confirm aja kan gitu. Dan kita untuk banyak tahu perkembangan soal itu, soal media sosial ya. Apalagi sekarang kan saya bentuk juga organisasi perkumpulan perempuan wirausaha Indonesia, Perwira, itu based on-nya adalah IT. Jadi mau nggak mau saya harus belajar, karena tujuannya cuman untuk supaya cepat informasi dan mengkat biaya dan seremonial. Jadi saya juga, karena saya pengajar, dosen, saya juga ada penciptaan baru selain pengadilan tanah, saya bikin juga arbitration online. Mau nggak mau gue belajar. Kalau enggak, ngomong-ngomong IT, bikin anggaran dasar dan rumah tangga perkumpulan perwira ini, kalau nggak ngerti gimana caranya bikin anggaran dasarnya, dan ini adalah pertama di Indonesia saya buat. Kalau Bang Hotman main nggak? Oh, saya terbalik. Terbalik dia. Saya gaptek. Handphone gua aja baru beralih, baru Nokia, baru ganti jadi BBM, itu pun sekarang udah BB. Belajar juga sama gua. Sangat gaptek saya. Karena kebetulan otak gue ini mutar terus, jadi nggak pernah mau belajar. Ya, jadi satu-satunya ada Facebook saya, itu pun anak yang bikin, karena banyak benar yang bikin Facebook Hotman Paris, yang palsu banyak. Iya. Tapi yang asli namanya Hotman Paris Hutapea resmi. Jadi kalau ada cewek, ya kalau ada resminya. Kalau ada penggemar boleh lihat ke sana gitu. Kurang Ada ini foto-fotonya ya. bagus-bagus. Hotman Paris Hutapea unyu sekali gitu. Unyu cekuli gitu, sekarang mah musimnya. Saya paling gaptek, sangat gaptek. Anak saya dulu kalau marah sama saya sebelum mereka pada kuliah, handphone saya di lock. Langsung saya nggak tahu lagi bukanya. Pintar anaknya Hotman. Pintar. Gila. Iya, tadi saya lihat di belakang soalnya. Oh, gimana? Masih mainan BBM. Iya. BBM emang lama, BBM lama. Iya. Kuno bener. Tapi bukan. Ini ada satu dikasih nih sama sekretaris saya. Sampai sekarang saya nggak tahu cara makainya. Nah, Jadi saya simpan aja, udahlah. Seriusan? iya, Yang ada masih yang ini nih. Ini. Ya. tapi masalahnya bukan gitu, Cika. BBM-nya lama, tapi hebat. Gimana? Jadi tadi saya Gambar-gambarnya. lihat di belakang. Iya. Jadi Bang Hotman nih bukan begini. Bukan, Tapi- gini nih. Karena ya memang ada, kalau jalan saya -7, jadi kalau dekat itu nggak bisa, harus dibuka gini. Itu. Saya bilang sama Pak Hotman, kan dia bilang gua nggak mau belajar. Saya bilang kalau punya BBM tuh bisa dikirim-kirim perempuan cantik, baru dia semangat. Gua mesti belajar. Tapi saya punya teman sependeritaan. Saya pernah kedatangan tamu orang paling kaya di Indonesia ini, Chinese. Ya, dia punya pabrik semua yang di Ciater. Ya, di mana? Anyer. Nah, dia datang ke kantor saya. Tiba-tiba saya pergi ke toilet, saya masuk lagi. Saya lihat lagi jingkrak lagi itu dia. Lagi di karpet dia. Nyari handphonenya, rupanya handphonenya udah butut, copot satu. Saya bilang kita sana asip ya, gitu. Sama satu lagi, saya nggak usah bilang nama, yang punya SCBD. Saya kira nggak kehitung lagi duitnya itu, yang punya Mall PP itu semua. Handphonenya Nokia sampai sekarang. Iya. Diikat lagi pakai tali, dikantongin begitu. Oke. Nah, kita punya bintang tamu satu lagi. Iya. Ini juga pengacara dan dia katanya banyak sekali menangani kasus-kasus selebriti. Terakhir kali sih saya ketemu dia lagi menangani kasus Vicky, siapa namanya? Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Yang Vicky ini itulah pokoknya ya. Jadi waktu itu kita pernah undang sini dengan beberapa wanita-wanitanya gitu. Wah, pokoknya seru deh pada saat itu. Kita lihat dulu, ini adalah Sunan Kalijaga bersama klien-klien artisnya. Nah, Oh, ini ya, ini punya gunung. ya bener. Gitu. Oh, ini
juga. Ini Saskia? Ini siapa Saskia bukan? Nggak tahu. Bukan ya? Oh, ini? Cinta Penelope. Ini Cinta Penelope. Ini, oh ini Vicky. Jupe. Oh, Jupe, Juragan Pete. Ini siapa? Ya, ini. Tuh rame lah pokoknya. Udahlah kita undang aja langsung Sunan Kalijaga. Selamat malam. Apa kabar? Apa kabar, Mas? Baik. Ini mentor kita nih, Abang. Elsa. Oke. Nah, langsung. Saya dari waktu itu penasaran gitu. Waktu nanganin kasus Vicky itu cara bicaranya gimana ya? Ya ngomong aja gitu, Mas. Gue Bahasa Inggrisnya gue bahasa- denger dia susah. Oh, Waktu iya, di iya. sini ada dia lagi yang tanyain. Memang awalnya saya juga bingung dengan apa yang disampaikan. Pengacaranya bingung. Jadi bercerita mengenai kasus apa yang dialami, itu saya juga agak mesti belajar lagi sama dia. Saya bilang sebelum kamu jelasin mengenai duduk perkara kamu, apa yang menimpa kamu, saya belajar dulu deh Bahasanya. bahasa dia biar bisa komunikasi. gitu. Luar biasa. Tapi ini dengar-dengar nih, ini out of the topic ya. Dengar-dengar, saya baru baca headline katanya mundur dari kasus Zaskia Gotik. Iya, betul. Kenapa bisa mundur dari Zaskia Gotik? Ya itu tadi yang mungkin yang dikatakan Bang Hotman Paris betul ya. Jadi kita tuh ada undang-undang yang mengatur menjaga kerahasiaan klien. Artinya ada persoalan internal atau eksternal yang kita nggak bisa sampaikan ke media, ke publik gitu. Ya intinya tanggal 18 kita tanda tangan kuasa kemarin, tanggal 19 kita press conference, tanggal 20 itu hari Minggu saya sudah ingin mengundurkan diri pada hari Minggu. Langsung 2 hari itu? Iya. Nah karena ada sesuatu yang internal ya, yang internal. tidak bisa kita buka. Lebih banyak Ya, internal. lalu pada tanggal 21 saya menggelar jumpa pers resmi mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Saya out of the topic, saya pengen tahu aja memang kasusnya sampai kemana sih sekarang? Infonya hari ini sudah diperiksa oleh pihak kriminal khusus cyber Polda Metro Jaya. Emang apa tuntutannya apa itu? Sampai Ini apa namanya diduga melecehkan lambang negara ya. dengan hukuman 5 tahun, ancaman hukumannya 5 tahun. Yang dugaan pasal yang dituduhkan atau disangkakan kepada Zaskia Gotik itu 5 tahun ancaman hukuman. 5 tahun. Iya, Oke. 5 tahun. Tapi Anda udah mengundurkan diri ya? Iya, Udah mengundurkan diri. Oke. Dia sama Zaskia Gotik mundurin diri. Sama Kalau Vicky sama dia Vicky, betah pada saat itu. Bingung gue. Mungkin sudah mengerti bahasa satu sama lainnya gitu kali, Mas. Iya, kayaknya. Iya. Oke, baik. Tapi nah ini nih kita bicara tentang tadi kan sama Bang Hotman juga ngomong nih ya kan kalau pengacara itu sebenarnya duitnya itu bukan dari kasus-kasus selebriti katanya. Betul. Karena sebenarnya banyak lah company-company, perusahaan dan sebagainya yang duitnya besar sekali. Nah kalau selebriti itu mungkin buat refreshing atau buat mencari media. Karena kan ya sama lah kayak misalnya kalau performer gitu. Performer itu kan TV adalah untuk media seperti itu supaya orang kenal dulu seperti itu. Nah tadi Bang Hotman juga ngomong begitu benar ya Bang ya? Kayaknya sih begitu. Kayaknya begitu. Oke. Kalau Bu Elsa Sarif gimana? Kebetulan memang gaulnya saya sama banyak artis ya, karena kebetulan ada produser film, otomatis kenal dari artis-artisnya, yang kadang-kadang diminta oleh memang ininya produser filmnya untuk membantu artis, dan kita sudah pernah menjadi in-house dari mereka sehingga kita membantu. Tetapi kalau masalah membantu selebriti, siapapun kita bisa bantu. Yang penting kita cocok di dalam penanganan perkara, kita bisa kooperatif, itu membuat kita happy. Yang nggak happy itu kalau kita nggak cocok dalam Kalau nggak cocok. Mungkin saya tambahkan satu, kita harus akui kemampuan ekonomis dari selebriti kita itu masih sangat lemah. Iya, betul. Jadi nggak akan mungkin bayar lawyer mahal seperti ini. Ya, saya tahu persis kehidupan artis karena bukan hanya sebagai klien, pernah juga dekat banget sama artis. Sama siapa? Sama siapa itu? Siapa Om yang itu? mana, Om? Saya waktu itu sering, saya tahu dia. Kalau satu sesi itu dia, itu udah artis paling top loh. Satu sesi itu 18 juta satu buku katanya. Oh.
Itu dari pagi sampai sore harus ngapalin. Kita apel pun dia ngasih ngapalin. Jadi Om nemenin dia ngapalin Om? Iya, apa boleh buat lah, orang lagi cinta gimana sih? Iya, mau aja nungguin. Ini pada paham kan ya? Ya. Ya. Jadi secara umum memang dari segi kemampuan finansial sangat lemah. Kayak saya pribadi yang benar-benar pernah bayar itu pun pas-pasan Inul itu karaoke-nya Syahrini. Tapi untuk ukuran pengacara bisnis memang is basically completely nothing gitu loh, sangat kecil gitu. Kalau loh. saya ada kasus nanti saya bayar nggak Om kira-kira Om? Ya kalau pertemanan lain lagi. Pertemanan. Oh, harga cincai gitu. Harga cincai kalau Oh. kadang-kadang banyak kan gratis. Banyak gratis. Banyak ya. kan gratis. Betul. Iya. Jadi Saya pernah ada artis yang saya nggak usah bilang nama, saya bilang tadi itu gara-gara saya tahu dia nggak akan sanggup. Ya udah deh, mami kamu pintar masak ya, maka sudah ya udah kirim makanan deh saya bilang. Oh ya? Oh, terus- Jadi dibayar pakai makanan? Bener. Wah kalau Vicky bayarnya pakai apa? Saya mau tahu nih. Mobil Alfa tuh. Ya pada saat itu kan memang dia di kondisi yang sudah ada dalam penjara ya, sedang kondisi yang memang di bawah lah, di bawah lagi prihatin. Ya tentunya saya cuma apa namanya sebagai teman ya terus mensupport dia. Dan saya ketika megang Vicky saya meyakini satu hal, bahwa ini anak punya talent. Ini anak bukan artis mendadak yang tiba-tiba numpang sama Saskia. Dan alhamdulillah hari ini sudah terjawab, Vicky memang mempunyai talent. Oh, malah Saskianya sekarang. Malah Saskia Gimana sih dia? Ini Vicky pernah dipegang sama dia. Iya. Dan Saskianya pegang sama dia. Luar biasa loh. Iya benar. Tapi, nah kalau ngambil kasus nggak ada duitnya nih, berarti pertimbangannya apa? Karena pertemanan murni kah? Atau juga itu bisa membantu seorang pengacara untuk mendapatkan namanya di dunianya? Kalau saya selain memang kawan ya sama dengan Mbak Elsa mungkin sama Bang Hotman, kawan. Namun demikian saya lihat kalau ketika memang apa namanya, saya suka opini kebetulan. Saya suka membangun opini publik. Jadi ketika memang saya lihat oh ini memang kita bisa bangun opini publik positifnya ya untuk melawan opini negatifnya. Seperti Vicky lah contohnya. Dengan senang hati saya untuk mengambil perkara tersebut. Oke, berarti juga memang harus dipublis juga dong artinya dong. Iya. Berarti ada sensasinya sebenarnya dong. Ya kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Ya, jadi saya kasih contoh. Waktu kasus pembunuhan Angelin di Bali, ya, itu sudah sangat heboh, ya. Dan kebetulan Margaret, ibunya Angelin itu memakai pengacara yang naik Rolls Royce, yaitu Hotman Sitompul, ya kan? Ya kan? Ya, sudah perdebatan habis. Saya melihat inilah saatnya, kebetulan diminta, inilah saatnya yang tepat. Pertama, membuka pintu jalan ke surga. Karena kita membantu Agus yang Iya. tidak punya uang. Iya, Jadi betul. mengurangi dosa kita selama ini. Iya. Kedua is a very good marketing. Lawyer tanpa marketing itu Is nothing. is nothing. Nothing. Jadi itu paling tepat, sangat penting. Ya. Keempat saya masih hitung hampir 30 kali naik pesawat ke Bali bayar sendiri. Iya. Ya, itu adalah cost dari suatu marketing. Ya. Dan ternyata berhasil bagus. Jadi memang disitulah perlu timingnya lawyer itu harus terjun, ya karena lu bayangin di Jakarta ini sekali ujian pengacara seribuan, lu bayangin tiap tahun ribuan lulus fakultas hukum, mau ditampung di mana itu? Sekarang ini hampir di setiap kelurahan dan fakultas hukum. Ya jadi kalau nggak nasihat saya kepada pengacara muda kalau nggak punya nyali cari mobil seperti itu. Dia nggak akan pernah naik Lamborghini gitu loh. Betul. Momentum. Betul. Momentum. Saya suka sekali. Memang harus ada nyalinya kita. Nah. Ya. Betul. Ya itu sama aja lah dengan selebriti, dengan apa. Yang ada orang hilang. Kalau nggak ada nyalinya, nggak buat sesuatu, hilang pasti. Jadi harus ada nyalinya memang. Oke, kalau Bu Elsa sendiri gimana? Ada kasus dengan artis yang memang benar-benar free? Banyak? Hampir rasanya 90% free. 90%? 90% free. Jadi kita suka itu kalau saya pas lagi sibuk banget, ayo gimana nih? Tanganin berdua, jadi kan tetap muncul berdua. Anak buah yang kerja kita nongol di TV-nya gitu loh. Yang ke Polda nemanin BAP berjam-jam udah kirim anak buah. Tapi begitu nongol di TV Kita langsung ganti dasi. tapi memang iya ya, kita juga kadang-kadang kasusnya menarik ya, bukan soal semata-mata artisnya, tetapi Iya. kasusnya menarik yang seperti
Manohara ya, Ya. kita tanganin berdua. Kasus artis itu penuh dengan romantika hidup. Iya. Di dalam kasus artis lah bisa kita melihat betapa kehidupan di Jakarta itu sangat kompleks. Kita bisa melihat betapa kehidupan itu kadang-kadang tidak seindah yang Betul. nampaknya gitu loh. Itu saya alamin itu kayak kasus Manohara ya. Waktu Manohara itu dia cerita betapa dia setiap malam itu harus dicoretin. Apa itu yang sampul untuk motong alis, ya? Disilet-silet sama itu apa keraton. Di setiap mereka mau apa itu kalau bahasa Indonesianya M.L apa itu? Iya, iya. Nggak pakai titik-titik tapi Om. Ya. Katanya setiap mau M.L harus dicoretin gitu. Jadi berdarah-darah. Ya, sininya juga apalagi bagian yang paling sensitif itu di berdarah semua. Disiletin. Aku waktu itu ada pertanyaan saya. Bagaimana saya? Pertama honor nggak ada. Nggak ada. Ya terus honor gua apa gitu kan? Ya tentu saya berhak untuk melihat crime scene. TKP. Oh, ngerti nggak? iya. Alat bukti. Jadi ya, itu logis. Om, saya juga pernah disilet-siletin Om. Jangan dong, lu tadi liatinnya sama laki-laki. Dengarin dulu. Kafe. Bagaimana saya bisa mendalilkan bahwa ininya disilet-silet sampai kalau saya nggak pernah Kalau lihat? nggak pernah lihat. Ya benar dong. Akhirnya saya minta izin ibunya. Boleh nggak saya lihat tante? Berunding mereka. Akhirnya dibawalah handuk 2. Ditutup begini, baru gua lihat. Itulah honorku. Tapi benar itu, benar. Benar Karena tuh ya. polisi pun juga harus melihat. Ya, memang kita harus lapor di dilihat, Mabes. kalau Ya, bagaimana? Nggak bisa. Bagaimana gua berdebat? Waktu itu saya berdebat sama orang Malaysia yang kayak pedagang kambing itu. Nggak mungkin Ya kan? menghayal, kita nggak Saya mungkin bilang, menghayal. no, bagaimana? Kalau ditanya, dia bilang, klien saya disilet. Udah pernah lihat belum? Masa gua bilang enggak? Katanya. Nggak Katanya. boleh, kita nggak boleh katanya. Jadi itu namanya sambil nyelam minum air. Bener. Bener itu, bener. Anda pernah lihat Vicky pada saat itu? Oh, beda kasus ya? Ah, itu boleh itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Jangan lupa tetap di Hitam Putih.